Sabda Kehidupan November 2021. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Injil Matius ditulis oleh seorang Kristen berlatar belakang agama Yahudi dari masa itu. Karena itu, mengandung banyak ekspresi khas budaya dan tradisi keagamaan Yahudi. Dalam bab 5, Yesus ditampilkan sebagai Musa yang baru, yang naik ke atas gunung untuk mewartakan inti dari hukum Allah, yakni perintah kasih. Untuk memberi kehikmatan pada ajaran ini, dalam Injil dikatakan bahwa Yesus duduk sebagaimana seorang guru. Tidak hanya itu, Yesus juga adalah saksi pertama dari apa yang dia wartakan. Ini menonjol dengan paling jelas ketika dia mewartakan sabda bahagia, program dari seluruh hidupnya. Di dalamnya terungkap keradikalan kasih Kristiani dengan buah berkat dan kepenuhan sukacita, kebahagiaan sejati. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dalam kitab suci, kata damai, Shalom dalam bahasa Ibrani, merujuk pada keharmonisan hidup seseorang dengan dirinya sendiri, dengan Tuhan, dan dengan lingkungannya. Bahkan sampai sekarang, ucapan salam ini masih digunakan untuk menyampaikan harapan akan kepenuhan hidup. Damai pada dasarnya adalah berkat dari Tuhan, tetapi hal ini juga tergantung pada ketaatan kita. Dari semua sabda bahagia, ayat ini bergema sebagai yang paling aktif, mengundang kita untuk menjauh dari sikap acuh tak acuh dan menjadi pembangun keharmonisan, dimulai dari diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dengan menggunakan kecerdasan hati dan tangan kita, ini menuntut komitmen kita untuk peduli kepada orang lain, untuk menyembuhkan luka dan trauma pribadi dan sosial yang disebabkan oleh keegoisan. Ini mendorong kita untuk mempromosikan setiap upaya untuk mencapai tujuan ini. Yesus anak Allah memenuhi misinya ketika dia menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk mempersatukan manusia kembali dengan Bapa dan memulihkan persaudaraan di dunia. Oleh karena itu, siapapun yang membawa damai menyerupai Yesus dan diakui sebagaimana Yesus sendiri sebagai anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mengikuti jejak Yesus, kita juga dapat mengubah setiap hari menjadi hari damai, dengan mengakhiri perang kecil atau besar yang terus terjadi di sekitar kita. Untuk mewujudkan impian ini, penting membangun jaringan persahabatan dan solidaritas, menawarkan uluran tangan kita, tetapi juga untuk menerima pertolongan. Seperti yang dikatakan Dennis dan Alessandro, ketika kami berjumpa, hubungan di antara kami sangat bagus. Kami lalu menikah. Awalnya, semua berjalan baik-baik saja. Kelahiran anak-anak kami juga mendukung dalam hal ini. Seiring berjalannya waktu, mulai terjadi pasang surut. Tidak ada lagi dialog di antara kami. Setiap hal menjadi bahan perdebatan dan pertengkaran. Kami memutuskan untuk tetap hidup bersama, namun kami terus melakukan kesalahan yang sama. Selalu ada dendam dan perselisihan. Suatu hari, beberapa teman menyarankan agar kami mengikuti sebuah kursus untuk pasangan bermasalah. Di sana, kami menemukan bukan hanya orang yang berkompetensi dan ahli, tetapi juga keluarga di antara keluarga. Dengan siapa kami bisa berbagi masalah yang kami hadapi. Kami tidak lagi sendirian. Terang mulai menyala kembali. Tetapi ini hanyalah langkah pertama. Ketika pulang ke rumah, tidak mudah bagi kami dan terkadang kami masih jatuh. Apa yang membantu kami adalah komitmen untuk memulai kembali setiap hari
untuk saling menjaga dan menjalin hubungan dengan teman-teman baru kami, sehingga kami bisa maju bersama. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pendiri gerakan Focolare, Chiara Lubich, mengatakan, damai dari Yesus, meminta kita untuk memiliki hati dan mata yang baru, untuk mencintai dan melihat setiap orang sebagai kandidat bagi persaudaraan universal. Dan dia menambahkan, kita mungkin bertanya pada diri sendiri, termasuk tetangga saya yang suka bertengkar itu, bahkan rekan kerja yang menghalangi kemajuan karir saya, bahkan anggota partai politik lain, atau tim sepak bola saingan kami, bahkan orang-orang dari agama atau kebangsaan yang berbeda dari saya. Ya, semua orang adalah saudara dan saudari saya. Perdamaian dimulai di sini, dalam relasi yang saya bangun dengan setiap sesama. Salah satu pendiri gerakan Focolare, Igino Giordani, menulis bahwa kejahatan lahir dari hati manusia. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa untuk menghilangkan bahaya perang, perlu menghilangkan perilaku agresif, eksploitasi, dan keegoisan yang menjadi asal dari perang, dan membangun kembali hati nurani. Dunia berubah jika kita berubah, terutama jika kita lebih menekankan apa yang menyatukan kita. Kita akan berkontribusi pada penciptaan mentalitas perdamaian dan bekerja sama untuk kebaikan umat manusia. Kasihlah yang pada akhirnya akan menang, karena lebih kuat dari apapun juga. Mari kita mencoba untuk hidup seperti ini sepanjang bulan ini, untuk menjadi ragi dari budaya baru perdamaian dan keadilan. Kita akan melihat suatu kemanusiaan baru lahir kembali di dalam diri kita dan di sekitar kita. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.